very welcome. Oke, lanjut hari ini dua kabar manjos bos. Yang pertama datang dari deal besar antara Inggris, UK, dan Indonesia senilai 4 miliar pound sterling atau sekitar 87 triliun rupiah untuk memperkuat kemampuan maritim Angkatan Laut Indonesia dan juga untuk membangun lebih dari 1.000 kapal. Nah lo, lantas kerjasama apakah itu? Strategi maritim besar apakah yang kini mau digeber Indonesia? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua yang tak kalah gacor nih. Indonesia kini akan menaikkan status lanut Haluoleo di Kendari naik menjadi tipe A bos, di mana daya gentar lanut ini pun sepertinya bakal melonjak drastis. Nah lantas apakah yang bakal di-upgrade dari pangkalan udara itu? Alutsista apakah yang bakal ditambah di situ? Penasaran beritanya? Cus, mari cek. Mari kita ceki berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama lanjut kabar super berat nih, datang dari Inggris dan Indonesia. Dan ini bukan gosip karena ini resmi dari situs gov.uk tertanggal 22 November 2025 kemarin bos. Sumber kelas pemerintah langsung, bukan rumor, bukan katanya, tapi ini press release resmi yang dirilis oleh London. Nah, tak main-main dalam laporan itu pun disebutkan bahwa Inggris dan Indonesia telah menyepakati kerjasama maritim raksasa senilai 4 miliar pound sterling atau kalau dirupiahkan ini sekitar 87 triliun rupiah bos. Kerjasama ini pun bukan cuma jual beli kapal, bukan sekedar transaksi hardware, tapi disebut sebagai Maritime Partnership Program atau MPP. Program ini pun dipimpin langsung oleh perusahaan pertahanan besar Inggris yaitu Babcock. Perusahaan yang juga memberi lisensi pembuatan kapal perang Arrowhead 140 kepada kita Indonesia bos. Nah, lantas pertanyaannya, apakah isi deal 4 miliar pound sterling terbaru kali ini? Oke, jadi disebutkan dalam press release, inti dari proyek ini adalah kedua negara akan mengembangkan kemampuan maritim untuk Angkatan Laut Indonesia dan lebih dari 1.000 kapal untuk armada perikanan Indonesia guna meningkatkan konsumsi hasil laut dan pada akhirnya memperkuat keamanan pangan. Nah loh, ini selain keamanan pangan juga bau-bau milisi laut nih bos, armada milisi laut. Oke lanjut, istimewanya Inggris pun tidak membawa kapal jadi untuk dijual ke Indonesia. Justru kapal-kapal ini akan dibangun di Indonesia bos, tapi dengan memakai standar desain dan teknologi shipbuilding Inggris, yaitu dari perusahaan Babcock Inggris tadi bos. Dan dengan cara ini Inggris pun akan tetap menikmati manfaat ekonomi dari transfer teknologi, kontrak desain dan support engineering yang diberikan ke Indonesia. Yang menurut laporan itu, deal besar dari Indonesia ini akan mengamankan sebanyak 1.000 lapangan kerja di 3 wilayah industri maritim Inggris, mulai dari Rosyth, Bristol, dan Devonport. Nah, jadi kita bicara tentang kerjasama win-win nih bos. Indonesia mendapat fasilitas pembangunan kemampuan maritim dan industri galangan kapal nasional, sementara Inggris mendapatkan kontrak ekspor pertahanan bernilai jumbo, membuka pasar Indo-Pasifik, serta memperkuat posisi geopolitik mereka di kawasan. Lantas, untuk apa kapal-kapal mau dibangun sebanyak itu, lebih dari 1.000 unit? Apakah untuk strategi, pertahanan, ataukah milisi laut nih bos? Oke, lanjut. Pertama ya, jelas dampak kerjasama ini bagi Indonesia, yaitu dapat meningkatkan kemampuan shipbuilding dalam negeri melalui transfer teknologi, memperkuat TNI Angkatan Laut dan keamanan maritim, karena di dalamnya sepertinya juga akan dibangun kapal-kapal untuk TNI Angkatan Laut, kemudian juga memberikan kapal untuk armada nelayan, sehingga dapat mendukung keamanan pangan dan ekonomi pesisir, dan juga dapat menambah interoperabilitas militer dengan Angkatan Laut Inggris. Nah, kemudian jika kita kaitkan dengan berita sebelumnya, mungkin kalian masih ingat nih bos, video yang ini nih. Di salah satu dokumen internal Kementerian Pertahanan, seperti pada gambar yang sempat beredar, disebutkan ada rencana membangun 300 kapal penangkap ikan 150 GT gross tonnage yang akan diawaki oleh kombinasi Komcat Maritim dan personel TNI Angkatan Laut aktif maupun pensiun.
Lalu ada juga rencana 10 mother vessel pengendali. Nah, kalau kita baca direktif Menhan ini waktu zaman Menhan Prabowo dulu, pola besarnya ya bisa kita lihat sendiri bos. Jadi ini bukan hanya soal ekonomi laut atau meningkatkan konsumsi ikan nasional, tapi ini adalah bagian dari doktrin maritim baru, yaitu membangun armada nelayan terlatih. Model yang jujur saja ini mirip dengan strategi yang diterapkan Tiongkok melalui Maritim Militia dan Coast Guard-nya. Dengan kata lain, kapal-kapal ini bukan sekedar alat tangkap ikan bos, tapi sekaligus mungkin dapat sebagai platform patroli teritorial, kemudian kekuatan pemantau zona ekonomi eksklusif, cadangan pertahanan berlapis, sampai dengan instrumen diplomasi maritim terhadap negara tetangga. Dan ingat, semua ini dilakukan dalam koridor legal, industrial, dan domestik. Pak Prabowo dan PM Inggris yaitu Mr. Keir Starmer dalam pernyataannya menyebut bahwa salah satu tujuan utama adalah menjaga stabilitas Indo-Pasifik dan kebebasan navigasi. Artinya, negara kita Indonesia kini pelan-pelan masuk ke liga negara maritim yang serius, punya industri kapal modern, armada besar, dan kombinasi sipil militer untuk menjaga wilayah lautnya. Jadi ini bukan sekedar beli kapal, tapi inilah fondasi strategi maritim nasional Indonesia baru bos. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua. TNI Angkatan Udara kini juga sedang bersiap menaikkan status Lanut Haluo Leo di Kendari menjadi lanut tipe A nih bos. Dan langkah ini bukan sekedar formalitas tapi strategi besar untuk menjaga dua jalur udara yang paling sensitif di negeri ini, yaitu Alki 1 dan Alki 2, yang sering dilintasi pesawat asing dan yang lebih serius tak jarang terjadi pelanggaran. Nah, tak main-main. Wakasau, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Madya Teddy Rizali Hadi menegaskan bahwa begitu statusnya naik, maka Pangkalan Udara Haluo Leo bukan lagi pangkalan biasa bos. Ya katakan di sana akan ditempatkan alutsista tempur, radar pertahanan, hingga satu kompi Korps Guard. Selain itu, para penerbang tempur juga akan terus digembleng dengan latihan force down, yaitu latihan memaksa pesawat asing untuk mendarat seperti yang baru saja dilakukan di Morowali. Dan jangan lupa, bandara strategis kedepannya wajib punya 10 unsur kelembagaan bos, dari imigrasi, bea cukai, angkasa pura, sampai elemen pertahanan. Artinya, setiap pesawat asing yang masuk harus siap diperiksa, dipantau, dan kalau perlu, kalau nyelonong, harus dihentikan. Nah, yang bikin kabar ini makin greget ya adalah kabar sebelumnya bos, bahwa Lanut Haluo Leo ini dikaitkan dengan rencana penempatan jet tempur J-10 dari Tiongkok. Jadi jika sekarang pangkalan ini benar-benar naik kelas, maka level fasilitas, kesiapsiagaan, dan daya gentarnya bakal melonjak drastis. Dan dampaknya pun tak main-main bos, yaitu wilayah udara timur Indonesia akan jauh lebih steril, terpantau, dan siapapun yang berani coba-coba masuk tanpa izin bakal langsung disambut. Dan langkah ini jelas memberi sinyal bahwa langit Indonesia bukan area bebas, tapi inilah wilayah kedaulatan yang harus dihormati. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.